Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi kita di podcast Seram seputar Ramadan. Alhamdulillah, sudah beberapa hari ini kita melaksanakan ibadah bulan puasa. Mudah-mudahan nggak ada yang mokel ya. Nggak ada mokel apa? Apa mokel ya bahasa? Mokel apaan? Bahasa Indonesianya itu mokel. Batal puasa lah bahasanya tadi. Ya. Nah baru dengar tuh. Iya. Baru kali ini dengar. Iya biasanya. Mokel. Enggak, kalau Anda di Jakarta itu apa bahasanya mokel ya? Enggak lah. Bahasa nggak sih mokel? Bata sih bata. Bahasa Jawa. Jawa kali ya, iya. Mokel. Iya. Bahasa mokel ya. Membatalkan puasa di bulan Ramadan maksudnya. Nah, ada kepanjangannya enggak? Enggak ada, enggak tahu juga sih Anda. Ah, Atau mungkin nanti puasa setengah hari. dulunya. Oh, dulunya. Iya. Sekarang ya sama sih. Alhamdulillah ya. Iya, enggak mungkin lah. Enggak, kayak iya. gitu. Dulu mungkin masih zaman-zaman apa? Dinosaurus dulu itu kan masih. Iya. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Tapi sekarang udah hijrah. Udah hijrah. Udah hijrah. Dulu jahiliyah, sekarang hijrah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, gimana malam ini apa yang kita bahas? Atau mungkin ada pertanyaan dari guru-guru kita yang ada di sini duduk-duduk ini. Wow, Guru ya. Ya mungkin guru Guntau kah atau guru apa kan enggak tahu. Baru dengar juga anak guru dia. Guru Guntau. Oh, guru. Guru silat ya kan. Secara keseharian ya. Seharian, emang keseharian apaan? Puasa. Oh, tahu. Masalah gawean puasa ini keseharian tuh apa? Gosok gigi itu nah kayak hukumnya. Oh, sikat gigi. Oh, sikat gigi. Pakai banyu segayung ya, Pak. Atau pakai Kemudian pas pasta gigi itu kayak apa? Kan ada rasanya gitu, Pak. Nah, itu kan gawean orang umum lah ibaratnya. kebiasaan, maksudnya kebiasaan. Kebiasaan. Puasaannya harus sikat gigi kayak apa hukumnya? Pakai pasta gigi. Udah dibahas ya kemarin ya? Enggak apa, ini enggak datang ini. Enggak hadir yang kemarin ya kan? Iya. Tapi enggak apa. Pertama Boleh. dia ini, pertama dia enggak datang, yang kedua dia enggak ngikutin Oh, gitu. Iya. berarti nggak lihat YouTube kita ini. Enggak. Ya, ntar kena denda ini orang ini. Iya. Atau mungkin antum mau jelasin lagi boleh aja. Boleh. Lawan anu sampai Kenapa? gosok gigi itu muntah. Oh. Itu pribadi, Pak. Oh, iya. Oh, itu pribadi nih. Oh. Yang nggak pribadi ada lah. Oh, gitu. Jadi ada, Semuntah tuh ya, Pak. jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin ya itu tadi bersikat gigi di waktu puasa, dan yang kedua muntah secara tidak disengaja. Begitu. Kalau muntah kayaknya ke personal gitu ya. Kalau anak sikat gigi biasa aja sih. Hukumnya kan tuh ada orang. Oh iya, hukumnya. Ya, hukum negara apa? Hukum. Iya. Saya hukumnya kenapa kok apa kita bersikat gigi, kita kan dianjurin sama Rasulullah SAW itu untuk apa bersiwak, atau mungkin sekarang kan pakai sikat gigi, tapi posisinya ini kita kan waktu bulan puasa nih kan kayak gitu. Gimana nih, kapan kita bisa bersikat gigi ya, bisa kita kerjakan ya, mungkin setelah sahur ya kan, kita bersikat gigi. Dan batasan ulama itu mengatakan sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita Boleh. Boleh kita untuk bersikat gigi kan kayak gitu. Ada asbabnya. Tapi memang tapi memang kan dianjurin untuk sebelumnya itu membersihkan gigi terlebih dahulu ya. Jangan dikit-dikit sikat gigi akhirnya takutnya
ada rasa dan tertelan itu kan di dalam itu tadi. Muntah tadi Kalau yang muntah tadi secara tidak disengaja. ada sengaja. Kalaupun muntah itu tadi beda kan antara sengaja sama disengaja ya kan. Kalau nggak sengaja, kalau memang orang itu bisa meneruskan puasanya berpuasa. Soalnya muntah tuh kan ada rasanya Mas Ipai. Asal jangan sampai bertelan. Iwak kering kan ada rasa iwak Oh, kering. iya. Oh, maksudnya rasa di mulut. Nggih. Oh, iya. Ya aku mau begitu dibuang itu, untuk menghilangkan sisa-sisa tadi. Kok asam lambung kayaknya naik Bib. Kayaknya. Atau mungkin ya kan malam sahurnya mie goreng ya kan. Pas siang-siang muntahnya bakso. Ya kan? Atau sarden ya kan. Biasanya gitu sih. Nah, mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain. Ini udah dijawab gimana? Agak lega apa enggak? Kalau bisa itu tadi, karena ulama mengatakan di batasan sebelum zuhur tadi itu, wah, itu untuk menghilangkan makruhnya tadi. Dan apa? Karena kebiasaan kita itu biasa kalau di dalam sebelum bulan Ramadan kita kan biasanya gosok gigi juga. Nah, gitu karena dan waktu-waktu ini ada waktunya. Gitu loh. Karena apa? Bau di mulut kita itu kan bikin nggak sedap juga lah bahasanya tadi itu. Home katanya. Ya, home. Bahasa Arab itu home. Iya betul. Home katanya. Mandi Bang, mandi. Mandi? Mandi ya bebas. Bebas jalan. Bebas aja, yang penting jangan 5 kali sehari ya mandi ya. Ke sorean sebenarnya mandi atau apa, mandi pulang sore atau pagi sudah mandi. Sore mandi pulang ada apa? Nggak apa-apa untuk bersihkan diri. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menyegarkan diri gimana? menyegarkan diri. Nanti kan maksudnya kan Dikit-dikit mandi tadi. ya dikit Di mandi. antara yang dimakruhkan itu ya itu tadi apa berendam ya kan ngademin diri bersih maksudnya ataupun apa memakai minyak wangi ya kan waktu siang atau sore hari itu dia apa Pakai banget. apa pakai minyak wangi itu ya itu tadi istilahnya apa adanya istilahnya itu termasuk sesuatu yang makruh lah kalau menurut ulama itu ya kan kita dibiasakan untuk apa ya memang untuk bebersih dan selain berpuasa itu betul-betul menjaga gitu tadi. Nah, ada lagi Pak. Ya, Karena sih ini nah. Ya lah. apa tadi? Ini masalah Pak intim. Jima. Ya, jima. Kalau itu kan mandinya kayak Pak. Nah, ini 2 kali udah. Ini 2 kali. Udah 2 kali. Udah dijelaskan ini kan. Ya pertama tadi dia enggak ada. Yang kedua dia udah dimakan. Udah dijelaskan juga ya. Atau mungkin ada yang lebih spesifik lagi tentang Apa itu? jima tadi di dalam bulan Ramadan dan bagaimana hukuman. Nah itu tadi yang dibilang kafarat tadi itu seandainya melakukan Orang yang hubungan jima. ya, Jadi gimana yang awalnya tadi bagaimana apa mandi wajibnya tadi mungkin di Itu kan mandi wajibnya kan mah. Makan teliti loh. Puasa kayak Pak. kalau mandi wajib itu menurut ulama ini orang nih mandi janabah kan bukan karena sebab puasa saja istilahnya misal airnya cuma sedikit paham nggak syaratnya mandi wajib itu apa mengguyur seluruh tubuh kan dari kepalanya sampai ke badannya sampai ke seluruh tubuh lah sekira air itu tadi itu cukup untuk mengguyur nggak harus israful ma itu nggak boleh kita malah menghabiskan air untuk mandi wajib itu nggak boleh kalau memang air tadi itu nggak cukup. Misal untuk buat wudhu atau apa kan nggak boleh kan kayak gitu istilahnya bagaimana misal airnya cukupnya sekian ya sekira ketika kita mandi wajib itu kena badan semuanya dari kepala dan dengan niat kan istilahnya niat dengan niatnya kan kayak gitu lalu gimana yang apa tayamun ya kan bersihin yang kanan dulu belakang ataupun yang sebelah kiri itu termasuk sunnah ya termasuk sunnah ataupun kanan kiri itu sunnah bagus juga dan melihat posisi air tadi gitu loh itu kalau memang junubnya setelah berbuka puasa ya kan istilahnya jais lah boleh lah semuanya cuman kalau dia ini ya istilahnya melakukan ya hubungan lah sesama apa mahramnya kan sama istri dia nggak tahan puasa lalu dia membatalkannya dengan berjima maka di sini kata ulama alaihil kafaroh dia harus mendapatkan kafarot itu membayar denda lah kalau kita bilang bukan beda video fidyah beda sendiri dan kafarat itu beda sendiri ya kalau kafarotnya
orang yang membatalkan puasa di zaman Nabi, yang pertama adalah itqur raqabah, membebaskan budak. Karena zaman dulu kan memang masih ada, zaman Nabi itu masih ada dulu. Karena memang waktu itu memang dihilangkan lah dengan syariat Islam, cuman masih ada ya kan, memerdekakan sekarang budak, tapi zaman sekarang sudah nggak ada ya kan. Maka ketika dia batal puasanya karena sebab tersebut. Yang kedua adalah dia berpuasa syahrain mutatabi'ain, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Full. Oh iya full Full time 2 bulan. Jadi kalau selama 1 hari dia 2 bulan berturut-turut itu enggak lewat 1 hari, dia harus ulangin 2 bulan lagi. Harus sembung puting. Nah itu. Kafarat itu kan. Denda daripada melakukan jima. Makanya kan berat kan, orang Islam yang berpuasa itu betul-betul harus menjaga hawa nafsunya, emosinya, syahwatnya kan, dan harus tahu tentang hal ini kan kayak gitu. Bagi orang yang awam seperti kita semuanya ini harus tahu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kan kalau sama dia kelewatan 1 hari maka diulang lagi. Kalau nggak bisa juga, lalu bagaimana? Yang ketiga, It'am sittina miskinan, memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin porsinya seperti kita makan. Ente setiap hari makan apa? Padang. Padang. Misal, atau ente biasanya makan apa satu hari itu? 15.000 Ya kan? kali 60 ya. Ikan, ayam, Itu selama berapa itu lama? 60. Ya 60 orang itu tadi. Dalam 1 hari. Iya. Sekali. Iya. Tapi enggak, beda. Itu puasa. Itu puasa. Itu. Jadi itu ada kafaratnya tersendiri. Denda lah bahasanya. Denda lah. Daripada agama. Karena apa, masih ada waktu lain. Malam itu bisa. Ya. Kayak gitu, kayak gini-gini malam, adem-adem kayak gini kan bisa. Yang udah nikah. Pengantin baru kan. Nah, gitu. Jadi hati-hati kalau yang baru kawin kayak gitu dah. Hati-hati. Ya. Kadang ada yang malu kan. Aduh, mau mandi ada mertua. Nah, Iya. ini. Ada juga, Bib. Iya. Udah biasa ya. Iya. Padahal enak kayak gitu kan, jadi Ngakalinnya alasan. gimana ya? Mandi aja waktu subuh. Iya, enak kayak gitu kan. Makanya Habib Salim Asyadiri itu juga menganjurkan niat untuk mandi setelah berbuka puasa. Nggak pernah kan? Nggak pernah tahu kan? Jadi memang ada kesunahan tersendiri, itu kata Habib Salim, kita berniat untuk untuk mandi di bulan puasa, bulan Ramadan setelah berbuka, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ada juga, cuman makanya ilmu itu kan luas, cuman kadang kita nggak tahu tuh, ya kan? Ada juga sesuatu yang memang dianjurkan. Nah, itu kita dapat dari guru kita Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Tiap malam hari. Ya siapa saja yang mau mengerjakan itu Ya waktunya. masuk. Sekali. Makanya nih ada satu yang sunnah itu diajarkan oleh Nabi, diperbolehkan oleh Nabi untuk mengerjakannya. Makanya seperti misal sholat taraweh. Sholat taraweh. Ada satu hadis dari Sayyidah Aisyah itu Rasulullah itu mengerjakan 1 hari itu keluar ya mengerjakan sholat taraweh. Hari kedua mengerjakan sholat taraweh. Hari ketiga mengerjakan sholat taraweh. Hari keempat Rasulullah nggak mengerjakan sholat taraweh di rumah Rasulullah. Lalu sahabat yang bertanya, loh kemana Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengerjakan sholat tarawih bersama sahabat ini kan. Lihat kalau Rasulullah keluar dari rumah pasti diikuti sama sahabat kan. Sehingga aku takut nanti sholat tarawih ini diwajibkan jadi suatu kewajiban untuk umatku. Makanya hukumnya tarawih itu sunnah. Dan orang yang ngerjain sholat tarawih walaupun sendiri, misal dia di tengah hutan atau di tengah laut, boleh aja. Gak harus sholatul jamaah, tidak. Mau munfarid Boleh gitu. Itu juga yang tadi mandi sunnah tadi, karena mandinya sunnah kan kayak gitu. Kalau diwajibin jadi wajib nanti. Nah, itu karena suatu sunnah itu sesuatu yang memang dikerjakan sama Rasulullah, baik itu dari ucapan ataupun perbuatan ataupun yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu tadi. Kalau Nabi nggak ngerjain ya kita ngapain ngerjain kan kayak gitu. Nah, itu tadi. Menambahkan yang masalah tadi, di lain kasus misalnya kita berpuasa, kita tidur, tapi kita Ihtilam. tilam. Ya. Nah gimana status puasa kita?
Ya itu deh. Ayo dong. Anak terus yang ngomong. Enggak apa-apa. Ya palu aja lah. Ini malam ini khusus buat antum, Beb. Iya. Ini namanya- istilah kalau kayak kita mandi apa namanya tidur basah kayak gitu kan? Iya. Mimpi basah ya. Tapi pas kita Bagaimana hukum puasanya, ya kan kayak gitu. Hukum puasanya tetap sah, ya kan? Hukum puasanya tetap sah dan alaihi husun al wajib. Ya, hukum puasanya gimana nih? Aku ngelanjutin puasa nggak nih aku? Junub lagi, ganti rezeki kan kayak gitu. Ya kan, misalnya, Nggak yang sengaja. Jumblu-jumblu nih ya kan? Ya kan? Berarti rezeki udah. Terus gimana? Ya, mandi wajib untuk mengerjakan sholat, misal asar atau zuhur harus mandi. Lalu bagaimana puasanya? Ya tetap sah puasanya. Nggak sengaja. Beda kasus sama orang yang memang buka handphone, ya, Nah. cari apa yang cinta Nah, Ya. akhirnya itu yang bisa membatalkan. Karena syahwat itu nggak harus melihat lawan jenis loh. Ada orang yang khayal nih lihat tembok, travelingnya lihat tembok, ada gerakan kan kayak gitu, ada gerakan ini istimna lah kan, khamsa wahid lah orang bilang. Istimna biliat. Ya itu yang bahaya itu Tangan apa. akhirnya luar itu juga membatalkan puasa di dalam bulan puasa. Itu kan bahaya juga. Kalau sholatnya ya kalau semua di posisi itu ya udah. Ya dia wajib mandi dan puasanya tetap sah tanpa dia mencari tuh. Ini habis bangun guring tadi langsung mandi gitu lah. Dia kalau memang sudah masuk waktu sholat, iya. sholat. salat sama dia. Kan enggak sengaja, kecuali disengaja tadi. Mulai-mulai nah. Mulai. Bah tanggung nah aja. Ya Allah, ya Rasulullah. Amat. Amat. Hah? Sip. Jam berapa? Jam berapa? Berapa menit?